Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zagi Egil Putra Sandi Asmara dengan NIM 23201288 dari Prodi Teknik Informatika. Ini saya ingin menjelaskan proyek UAS SSP saya atau server side programming ya. Baik, di sini saya mulai langsung untuk menjelaskan codingan saya. Sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa kegunaan file dan juga folder-folder yang ada di sini. Hmm. Yang pertama adalah MyEnv. MyEnv ini adalah lingkungan virtual atau virtual environment yang berfungsi untuk mengisolasi package Python yang dipakai di proyek ini agar tidak bentrok dengan proyek lain. Lalu ada manage.py, ini adalah file Python ya. Untuk penggunaannya, ini tuh seperti asisten utama kita. Semua perintah Django seperti menjalankan server, membuat aplikasi, atau mengurus database bisa dieksekusi melalui file ini. Lalu ada DB SQLite 3. Ini adalah file database yang saya gunakan untuk project kali ini. Semua data milik user, postingan, dan lainnya disimpan di sini dalam format file tunggal. Selanjutnya di sini ada requirement.txt. Ini adalah daftar semua library Python yang dibutuhkan agar proyek ini bisa berjalan di komputer lain. Lalu ini sebenarnya saya lupa buat ganti SSP underscore Senin ini jadi UAS ya, tapi ini project UAS yang sudah saya kembangkan. Lupa mengubah nama foldernya saja. Di sini terdapat setting.py. Ini seperti jantungnya proyek. Di sini tuh semua pengaturan utama ada di sini seperti konfigurasi database, daftar aplikasi yang dipakai, dan lokasi file statisnya. Lalu ada URLs. Ini yang utama ya, yaitu peta utama situs web. File ini tuh ibarat kata yang mengatur rute URL level atas, misalnya mengarahkan semua URL yang diawali dengan profil untuk ditangani oleh aplikasi profil. Lalu ada wsgi.py dan asgi.py atau sg. Saya kurang tahu cara nyebutnya gimana. Ini merupakan file konfigurasi untuk menjalankan server web. Tidak perlu terlalu sering diubah saat development, jadi nggak perlu diubah-ubah lah. Lalu di selanjutnya ada profil. Di profil ini salah satu fitur di situs yang sedang dikembangkan. Yang di dalamnya tuh terdapat banyak aplikasi. Lalu ada di dalam profil ini ada model.py, models.py ya. Ini file Python tempat mendefinisikan struktur data dalam bentuk kelas Python. Setiap kelas di sini itu akan menjadi sebuah tabel di database. Lalu ada view.py, itu logika utama aplikasi. Jadi file yang menentukan apa aja yang terjadi saat pengguna mengunjungi URL itu mengambil data dari model.py dan menampilkan ke sebuah halaman HTML tuh tugasnya dari view.py ini. Lalu untuk URLs, ini tuh peta khusus untuk aplikasi sama seperti yang tadi saya jelaskan. Tapi hal ini lebih mengatur rute URL yang spesifik. Lalu ada admin untuk mendaftarkan model dari model.py agar bisa dikelola melalui halaman admin Django. Lanjut pada folder selanjutnya yaitu template. Di template ini ada beberapa file. Ada base HTML, index, myjourney.html, static, dan lain-lain itu bakal jadi satu nanti ini. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang template. Template itu adalah tempat untuk menyimpan semua file HTML yang akan ditampilkan ke pengguna. Lalu untuk base.html sendiri ini tuh kerangka utama HTML yang biasanya berisi navbar, footer, dan bagian lain yang nanti akan dipakai untuk index.html dan myjourney.html. Oh ya, saya lupa menjelaskan static ya. Static itu untuk menyimpan file aset statis seperti CSS, JavaScript, dan gambar-gambar desain. Dan media sendiri itu sebenarnya sama mirip-mirip
untuk menyimpan file yang diupload oleh pengguna seperti foto profil. Cuman di sini lebih spesifik ke foto sama video. Jadi untuk alurnya sendiri itu sederhana, di mana nanti urls.py menerima permintaan dari views.py yang akan diproses dengan mengambil data dari model.py, lalu menampilkannya menggunakan template dari folder templates. Jadi itu inti dari alur atau penyebutnya pola dari MVT, model view template dari Django. Jadi selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang codingan saya dari base.html. Ini tempat seperti yang saya katakan tadi, ini tempat untuk menyimpan CSS dan lain sebagainya. Ada untuk footer, ini ada cardboard dan lain-lain. Nav menu, ini buat navbar ya. Ada hero section, section title, lain sebagainya ada di sini. Lalu untuk index.html ini adalah halaman utama web yang saya kembangkan untuk project UAS kali ini. Karena di sini itu berisi file CSS. Ini saya menggunakan Bootstrap. Lalu di sini ada doctype dan deklarasi yang saya butuhkan. Ada style, ini adalah AOS, di mana AOS ini merupakan library animasi untuk pengembangan web. Ini saya menggunakan untuk scroll animation, untuk hover animation juga ada. Lalu di sini ini CSS ya, pengambilan deklarasi untuk style CSS. Selanjutnya di sini ada body, di mana body ini berisi index page-nya. Ada header, ini policy line ini untuk dekorasi ya, tidak terlalu penting. Yang berisi hero section. Lalu di sini ada about me, section untuk about me. Ada section untuk skill. Dan di sini ada section untuk project. Ada contact me dan lain sebagainya. Selanjutnya pada my journey, sebenarnya ini tuh mirip-mirip ya. Cara kerjanya sama dengan index HTML. Cuman ini bedanya bukan berisi tentang portofolio, namun berisi tentang timeline. Timeline untuk menampilkan milestone yang pernah saya capai sebelumnya. Langsung saya run saja mungkin. Nih, kita perlu mengaktifkan env-nya terlebih dahulu. Itu menggunakan env backslash create dan s kapital, lalu backslash lagi, lalu activate. Nah, di sini bisa dilihat env-nya sudah nyala. Lalu yang kedua, kita masuk ke bagian SSP Senin. Seharusnya saya sudah ganti ke UAS, nah, tapi ketika saya ganti ke UAS, programnya tidak berjalan. Ini kita bisa menggunakan cd atau change directory. Lalu kita ketik ssp_senin. Ini dia sudah masuk ya pada directory ssp Senin. Ini kita tinggal menggunakan yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu manage.py, di mana di manage.py ini kita dapat mengaktifkan server untuk menampilkan web kita. Kita bisa menggunakan command python spasi manage.py spasi run server. Saya salah tulis ya.
Kita tunggu sebentar dan dia akan running filenya. Nah, jika sudah muncul output seperti ini, kita bisa menuju ke IP address yang ada di sini. Baik pada tampilan awal indeks HTML atau web portofolio saya adalah seperti ini, di mana di atas ada navbar yang berisikan button home, about, skills, projects, contact, and my journey. Lalu ada hero section di bawahnya. Nah, di sini berisikan tentang halo, nice to meet you. My name is Zaki. Let me introduce myself properly this time. Bla 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 bla. Dan ada foto saya. Lalu di bawahnya ada about section, di mana berisi tentang saya sendiri, seperti contoh hobi, lalu apa yang saya suka, ada di sini semua. Di sini ada fotonya. Lalu di sini ada core skill, di mana berisikan skill yang saya rasa saya mampu untuk lakukan, back end, front end, dan lain-lain. Nah, di sini. Lalu di sini ada my project, project saya yang telah saya lakukan atau saya bawahnya ada section contact, berisi tentang lokasi, informasi nomor saya, dan juga email saya. Lalu di bawahnya ada footer. Oke, saya jelaskan dari atas. Dan pada navbar, jika kita mengklik bagian my journey, maka kita akan diarahkan ke page my journey, di mana di sini itu berisikan tentang timeline yang berisikan experience dan milestone yang telah saya capai. Seperti contohnya pada tanggal 6 April 2016, saya pernah memenangkan turnamen lokal Dragones Indonesia pada saat itu, mendapatkan juara 2 pada saat saya umur 12 tahun. Kalau pada 2017, 5 Mei, 5 Desember 2017, dan 5 Mei 2025. Saya akan jelaskan pada page admin page, mana pada admin page ini berisikan beberapa fitur untuk profil, yaitu untuk mengubah tampilan di HTML ataupun menambahkan. Jadi contohnya pada about di sini, kembali ke awal dulu. Pada about di sini kan yang terakhir, and I enjoy learning about new technologies, whether it's software or hardware related, especially gaming tech. Namun di sini gambarnya adalah orang naik motor gitu. Saya bisa perbaiki itu dengan cara mengupload foto lain. Yang di sini saya save dan saya lakukan refresh, maka gambar akan terganti di sini. Dan di sini saya melakukan limit terhadap berapa foto yang bisa saya upload. Itu di sini cuma bisa upload 4. Jika saya upload lebih, maka pada bagian portofolio akan mengalami error atau tidak bisa dibuka. Lanjut pada hero section. Pada hero section ini berisikan hampir semua yang ada di tampilan hero section di sini. Dan contohnya di sini saya ingin mengubah span-nya dari Zaki menjadi Zack. Lalu di sini saya ingin hapus bagian paling atas dan saya lakukan save, refresh, maka di sini sudah berubah dan deskripsi paling atas sudah hilang. Lalu pada bagian project, di sini saya bisa menghapus dan menambahkan project yang sesuai yang apa yang saya inginkan. Seperti contoh di sini saya ingin menghapus project 3D design, saya bisa melakukan hal dengan cara seperti ini. Yes, I'm sure. And jika kita refresh, dia akan hilang. Sama halnya juga, kita bisa menambahkan project baru. Kalau saya ingin menambahkan yang tadi.
di house design using AutoCAD. Saya bisa upload fotonya lagi dan kita save. Maka card baru akan terbentuk dengan gambar yang saya upload dan deskripsi yang telah saya tambahkan. Lanjut pada timeline, di sini saya bisa menambahkan milestone atau experience yang telah saya capai. Contohnya di sini saya ingin menambahkan pada tahun 2025, bulan 5, 12 misalnya. Hmm. Kalau contohnya di sini saya pakai foto contoh aja ya, dan deskripsinya misal di sini I got a nice grade at semester 4. Lalu di sini ada dot color. Dot color ini berfungsi untuk mengubah warna titik yang ada di timeline ini pada kartnya ya. Kalau di sini saya ingin pakai warna warna kuning, yellow X. Kalau kita save dan kita melakukan refresh, maka di sini akan tertambah dan dot colornya di sini berubah. Oke, mungkin untuk UAS SSP atau server side programming sampai sini dulu, dan terima kasih. Bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.